semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini membuat kemajuan besar bagi Honda, dan itu ditemukan di tes Buriram 2025. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan Honda menjelang musim baru MotoGP 2025. Honda mendapatkan terobosan penting karena area utama yang menjanjikan ditemukan pada tes MotoGP Buriram yang panas. Luca Marini bertanggung jawab dalam meningkatkan optimisme di pabrikan yang tertinggal dari rivalnya musim lalu. Kecepatan Luca Marini dalam satu putaran pada hari pertama tes pramusim MotoGP Buriram akan memberi Honda sesuatu untuk digarap. 4 pembalap mencatatkan lap time dengan catatan waktu 1 menit 29 detik rendah. Alex Marquez, Marc Marquez, Pedro Acosta, dan Luca Marini jelas. Luis Sudabi dari Dorna mengatakan, jelas dari Sepang bahwa dalam hal jarak balapan dan jarak tempuh yang panjang, Honda masih harus menempuh jalan panjang untuk mengejar ketertinggalan. Namun kecepatan mereka dalam satu putaran telah memperkecil jarak tersebut. Jack Apriat menjawab 2,5 jam berlalu dengan suhu tinggi. Luca Marini tertinggal 3/10 detik dari putaran terbaik Honda di sekitar sini, yang merupakan tanda yang sangat positif. Tentu saja Joan Mir dan Johan Zarco mampu mencatatkan waktu tercepat di Sepang. Apakah eksperimen Honda berhasil atau gagal? Honda dan KTM membawa unit jok baru ke uji coba Sepang dalam upaya menghilangkan getaran bagian belakang yang mempengaruhi mereka pada tahun 2024. Namun di Buriram, kedua pabrikan menunjukkan tanda-tanda yang halus mengabaikan eksperimen pengembangan tersebut. Di pihak Honda hanya Somkiat Chantra yang mengendarainya. Mir, Zarco, dan Marini sudah tidak lagi mengendarainya, kata Apriat. Anda harus mengatakan bahwa saat ini arahnya adalah memulai musim tanpa itu. Begitu pula dengan KTM, Brad Binder dan Pedro Acosta juga pernah memakainya. Enea Bastian ini belum pernah terlihat memakainya. Hanya Maverick Viñales yang terus bekerja dengan unit jok. Itu adalah salah satu inovasi besar yang hadir di Sepang dengan KTM dan Honda. Mencoba memecahkan masalah yang mengganggu musim mereka tahun lalu, tetapi kami belum melihatnya pada sebagian besar sepeda motor mereka. Tak perlu dikatakan lagi jika itu adalah kemajuan besar itu akan terjadi di motor Honda. Luca Marini ingin tampil kompetitif di seri perdana MotoGP Thailand 2025. Tentunya di Buriram ia akan menggila dengan senjata terbarunya yang menyodok ke posisi depan di MotoGP 2025 ini. Adik Valentino Rossi sebut Honda sudah pegang kunci kebangkitan di MotoGP 2025. Optimisme adik Valentino Rossi, Luca Marini jelang MotoGP 2025 semakin menggebu-gebu. Dia membahas sosok yang dirasa bakal menjadi kunci kesuksesan timnya. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Takaki Nakagami, seorang pembalap Jepang yang kini digait sebagai pembalap pengembang. Tugas penting diemban pria berusia 28 tahun tersebut yakni menjadi jembatan antara pembalap dan teknisi. Luca Marini yakin rekannya bisa menjalankan tugas dengan baik. Terlebih lagi pembalap yang akrab disapa Taka itu punya modal yang besar, yakni bahasa Jepang. Itu karena Taka bisa berbahasa Jepang, terang yang dilansir dari speedweek.com. Dia menjelaskan situasi kepada para teknisi secara presisi. Kehilangan jalan adalah hal yang mudah saja terjadi. Bahkan hal itu bisa saja terjadi saat pembalap sudah melakukan yang terbaik. Takaki Nakagami akan menjadi kunci kesuksesan bagi kami. Sulit berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan para teknisi Jepang. Itu karena bahasa kami sangat berbeda. Hadirnya Takaki Nakagami akan menjadi pembeda. Itu harapnya, tambah Luca Marini.
Honda menunjukkan performa yang menjanjikan pada tes pramusim MotoGP Thailand 12 hingga 13 Februari kemarin. Joan Mir berhasil menggeber Honda RC213V-nya masuk ke posisi 6 besar. Catatan waktu juara dunia 2020 itu hanya kalah 0,544 detik dari pembalap tercepat Marc Marquez dari Ducati Lenovo. Oleh karena itu, Luca Marini harus tetap bersemangat. Menariknya, hasil ini tak membuat Luca Marini terlalu hanyut dalam kebahagiaan. Dia merasa semua hal bisa berubah saat MotoGP Thailand 2025 besok yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2025. Rasanya sangat mudah menggapai waktu 1 menit 29 detik terangnya. Trek dalam kondisi yang sangat bagus saat hari Rabu dan juga Kamis, tetapi kita semua tidak tahu apakah masih tetap masa balapan perdana imbuh Luca Marini. Oleh karena itu, Luca Marini sudah bersiap secara mental maupun fisik untuk gelaran pertama MotoGP 2025. Dengan motor terbaru, mesin baru akan sangat mempengaruhi performa dari Luca Marini. Dengan fokus pada awal musim MotoGP 2025, Luca Marini memberikan kesannya setelah tes pramusim yang menjanjikan. Hari Valentino Rossi tersebut menyoroti peningkatan dibandingkan tahun lalu, meskipun ia memperingatkan bahwa kondisi lintasan yang ideal dapat menyembunyikan sejumlah tantangan. Luca Marini memuji pekerjaan Romano Albesiano dengan menyoroti keterampilan organisasinya dan sejumlah keputusan cerdas yang dibuatnya selama musim dingin untuk mengoptimalkan kinerja tim. Saya pikir ia telah melakukan beberapa hal yang bagus, sebenarnya bukan merancang sesuatu untuk sepeda motor atau menciptakan sesuatu, tetapi dilihat dari sisi organisasi. Ia cerdas dalam melakukan dua hal tersebut, membantu kami sampai di sini dan pakai terbaik pada musim dingin ini. Soal apa saja itu saya tidak ingin menjelaskannya. Pembalap bernomor 10 itu menganalisis performanya secara rinci dalam beberapa latihan terakhir dan menyoroti kemajuan yang dibuatnya. Hari ini cukup mudah untuk finish di posisi 29 di race. Kita harus menganalisisnya karena kondisi lintasan kemarin dan hari ini luar biasa. Kondisi tersebut sebenarnya menyembunyikan beberapa masalah yang kami miliki, seperti cengkeraman, karena saat berada dalam kondisi seperti itu cengkeramannya luar biasa dan memberikan lebih banyak tenaga ke motor saat keluar dari tikungan lambat, sehingga lebih mudah untuk mengerem motor. Jelasnya ini adalah hari yang cukup bagus, walau kemarin juga demikian. Secara keseluruhan presisinya sudah positif. Kita sudah paham soal paket apa yang perlu digunakan di seri pertama, dan kami sudah cukup puas karena telah membuat langkah lebih maju dibandingkan dengan performa di sini tahun lalu. Namun sepertinya masih terlalu dini untuk mengatakannya dengan lantang. Kami harus memeriksanya dalam balap normal di mana kami berada. Marini menjelaskan detail teknis penanganannya di lintasan dengan jelas dan mengklarifikasi perasaannya tentang perilaku motor yang saat berada di tikungan. Saya masuk ke tikungan karena terkadang ada tikungan dengan sudut elevasi tinggi, jadi lebih banyak mencondongkan motor, biasanya mudah untuk menyentuh aspal. Namun saya tidak menyentuh aspal, tidak pernah menyentuh, fairingnya juga diperhitungkan dengan baik. Pembalap pabrikan Honda tersebut merenungkan keputusannya tahun lalu dan membenarkan pendekatan pengujian yang konstan sebagai sebuah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan performa motor. Dalam beberapa kasus kita memiliki banyak hal untuk diuji. Terlebih lagi, kami banyak melewatkan sesi hari Jumat, tetapi dalam posisi tahun lalu kami hanya akan menunggu membuang waktu jika tidak melakukannya seperti itu. Kami kuat karena performa tak akan meningkat. Pembalap dapat memiliki lebih banyak perasaan positif, mengenal motornya lebih baik, tetapi posisinya akan selalu sama. Jadi bagiku bekerja seperti itu sudah bagus karena menjadi mentalitas yang tepat, yaitu mencoba membawa kita secepat mungkin kepada lebih banyak materi baru dan menguji apakah cara tersebut berhasil atau tidak. Ia berharap pada peningkatan kerjasama dalam tim penguji, menyoroti peran penting komunikasi ketepatan di dalam mengembangkan motor, pungkas Luca Marini. Maka dari itu Luca Marini harus optimis untuk kompetitif di MotoGP 2025.
adik Valentino Rossi ini merasa sudah lebih meningkat daripada tahun lalu. Tentunya motor terbaru ini